1936. Anda terlambat. Lu Ye meletakkan tangannya dan menoleh untuk melihat bandit terakhir. Angka 6000 di atas kepala bandit itu membuat Lu Ye terpesona. Ini mungkin adalah tuan pertama bandit itu. Bagus, bagus, bagus. Paru-paru tuan pertama bandit itu hampir meledak. Melihat anggota badan yang patah dan daging cincang di tanah, hatinya sangat sakit hingga dia sulit bernapas. Dia juga menyadari bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Ekspresinya sangat dingin ketika dia perlahan-lahan mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan berkata dengan dingin. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berperilaku kejam di Gunung Gale? Kamu harus mati hari ini. Dengan goyangan pedang panjang di tangannya, dia mengambil posisi bertarung dan memberi isyarat kepada Lu Ye dengan tangannya yang lain. Datang dan bertarung. Melihat ini, ketertarikan Lu Ye langsung terguncang. Ngomong-ngomong, sejak dia memasuki tempat latihan ini, dia belum menemui lawan yang layak. Meskipun para pemimpin bandit yang dia bunuh sebelumnya memiliki jejak kultivasi, mereka mati begitu cepat sehingga dia tidak tahu berapa banyak lubang yang telah mereka buka. Tuan pertama ini terlihat sangat percaya diri, jadi dia pasti mempunyai kekuatan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat betapa berbahayanya pemandangan ini. Dengan pemikiran ini, sosok Lu Ye berkedip saat dia berlari menuju lawannya. Dalam beberapa tarikan napas, dia hanya berjarak 3 meter dari tuan pertama. Pedang panjang tuan pertama bergetar hebat saat energi spiritual melonjak ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya menjadi sangat garang, seolah dia akan menggunakan gerakan membunuh. Lu Ye menunggu dengan penuh perhatian. Meski dia tidak menganggap lawannya cocok untuknya, dia tidak pernah meremehkan siapapun dalam pertarungan. Tangan tuan pertama, yang selama ini berada di belakang punggungnya, tiba-tiba terangkat tinggi dan jatuh ke bawah. Sebuah benda yang tidak bisa dijelaskan terlempar dari tangannya dan pecah tepat di depan Lu Ye. Dengan keras, awan kabut kuning meledak dan menyelimuti Lu Ye, membutakannya dalam sekejap. Kabut itu beracun. Lu Ye sangat marah hingga dia tertawa karena mendengar suara langkah kaki yang menghilang dengan cepat. Pada saat ini, guru pertama sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa melawan seorang ahli yang bisa membunuh 4 saudara lelakinya dalam sekejap? Sejak awal, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ye. Hanya saja waktu teriakannya terlalu janggal. Jika dia terlambat dan melihat saudara-saudaranya ditangani dengan begitu mudah, dia pasti tidak akan bersuara. Namun, dia sangat licik. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ye, dia tetap bersikap seolah ingin bertarung. Bahkan dengan pengalaman Lu Ye, dia tidak melihat tanda-tanda pengecut di wajahnya. Dia hanya ingin membuat Lu Ye lengah. Dengan bantuan item spesialnya untuk mengalihkan perhatian musuh, dia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Ada ruang rahasia di belakang gunung, dan ada 1.500 kg batu pemecah naga. Selama dia bisa melarikan diri ke ruang rahasia dan meletakkan batu pemecah naga, dia akan aman dan sehat. Saat itu, dia bisa melarikan diri melalui jalan rahasia yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Saat dia berada di luar, dia masih harus menggunakan otaknya. Tiba-tiba, suara seseorang yang mengejarnya terdengar dari belakang. Hati Guru Agung bergetar. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat dan melihat bahwa musuh yang seharusnya terjebak di tempat yang sama sebenarnya mengejarnya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Ia bahkan melihat ada gumpalan angin yang tertinggal di bawah kaki musuh. Apa ini? Sang guru besar tercengang. Lu Ye sudah lama tidak menggunakan Wind Spirit Rune. Setelah pohon bakat bertransformasi, semua spirit rune telah disimpulkan dengan hati-hati, dan spirit rune angin telah digantikan oleh angin ilahi. Namun, dengan cadangan kekuatan spiritualnya saat ini, itu tidak cukup untuk mengaktifkan angin ilahi, jadi dia hanya bisa menggunakan Wind Spirit Rune. Hal ini membuatnya teringat bahwa ketika dia lemah, dia telah diburu berkali-kali dan mengandalkan Spirit Rune ini untuk menghindari bahaya. Sekarang dia sudah lemah lagi, Wind Spirit Rune telah menjadi modal untuk mengejar orang. Jarak di antara mereka semakin dekat. Sang guru besar akhirnya panik. Ia menyadari bahwa kekuatan musuh jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ia ingin memohon belas kasihan, namun musuh begitu agresif dan tanpa ampun telah membunuh beberapa saudaranya. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, dia takut dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, hati Guru Agung mengeras dan dia tidak lagi berlari ke depan. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye menyusul, dia berbalik dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang di tangannya. Kemudian dia melihat Lu Ye mengangkat telapak tangannya dan meraihnya, telapak tangannya menghadap ke ujung pedang. Orang ini terlalu sombong. Sang Guru Agung sangat marah. Bahkan jika pihak lain lebih kuat darinya, dia tetap terbuat dari daging dan darah. Tidak mungkin dia bisa memblokir pedangnya. Saat pedang dan telapak tangan bersentuhan, wajah Guru Agung berubah drastis.
Karena pada saat itu, sebuah pola yang tidak dapat dijelaskan muncul dari telapak tangan pihak lain. Kemudian, penghalang kekuatan spiritual berbentuk segitiga yang terlihat dengan kasat mata tiba-tiba muncul, seperti perisai kekuatan spiritual kecil. Pedang panjang itu menusuk perisai kekuatan spiritual, tapi tidak melukai pihak lain sama sekali. Sebaliknya, kekuatan yang sangat kuat datang dari depan. Pedang panjang di tangan guru besar tertekuk dan kemudian terbang keluar dari tangannya. Tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sebelum dia bisa menenangkan diri, sebuah kepalan tangan dengan cepat membesar di depan matanya, dan dia terbang dalam sekejap. Sang guru agung hanya melihat bintang di depan matanya. Di bawah pukulan ini, kekuatan spiritual pelindung yang dia aktifkan dengan tergesa-gesa seperti kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bangun dalam keadaan menyesal, dia bergumam di belakangnya. Sedikit lemah. Dengan keras, sesuatu mengenai kepalanya, dan guru agung jatuh ke tanah, darah mengalir di bawah tubuhnya. Lu Ye berdiri di samping mayat guru agung, melamun. Para pemimpin bandit dapat dianggap baru saja memasuki jalur kultivasi, namun kultivasi mereka hanya pada 2 atau 3 lubang. Hanya guru agung yang sedikit lebih baik, sekitar 4 atau 5 lubang. Tapi ini masih sangat lemah baginya. Belum lagi dia telah membuka celah lain dalam perjalanan ke sini, bahkan jika dia telah membuka 4 lubang, tidak akan sulit untuk menghadapi seseorang seperti guru agung. Pada tahapnya saat ini, kualitas kekuatan spiritual meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan kata lain, dengan jumlah kekuatan spiritual yang sama, semakin murni kekuatan spiritualnya, semakin kuat pula kekuatannya. Meskipun guru agung telah membuka 4 lubang, kekuatan spiritualnya tidak murni, jadi membunuhnya seperti menyembelih ayam. Tapi itu agak aneh. Guru agung ke-6 yang baru saja dia bunuh sepertinya hanya membuka 1 celah. Dibandingkan dengan yang lain, dia sangat lemah. Masih ada beberapa bandit yang cukup beruntung bisa bertahan. Sejak Lu Ye mendobrak pintu sampai sekarang, hanya sekitar selusin nafas waktu yang telah berlalu. Selama belasan waktu ini, beberapa pemimpin telah meninggal secara tragis, dan beberapa lusin bandit telah terbunuh. Namun, mereka belum sepenuhnya musnah. Ketika para bandit yang masih hidup melihat bahwa pemimpin mereka telah dipukuli sampai mati, bagaimana mereka bisa berani melawan Lu Ye? Mereka bertebaran seperti burung dan binatang. Lu Ye mengambil pedang guru agung dan memburu mereka. Segera, semua bandit di benteng telah dimusnahkan. Ada sebuah kotak kecil di dalam benteng, dan ada beberapa kursi di alun-alun tersebut. Tampaknya para pemimpin bandit telah mengumpulkan para bandit untuk sebuah pertemuan. Lu Ye sedang duduk di kursi di tengah. Dia memeriksa surat tokennya dan suasana hatinya sedang baik. Pemusnahan bandit ini memberinya keuntungan besar. Dia telah memperoleh hampir 500.000 segel surah. Termasuk keuntungan yang diperoleh di desa, para bandit Great Wind Mountain sendiri telah memberinya lebih dari 600.000 segel surah. Dia belum pernah mendengar ada orang lain yang menemukan hal sebaik ini di lapangan surah. Bahkan efisiensi Sunshine Realm dalam mendapatkan segel surah tidak terlalu tinggi. Lagi pula, dia baru berada di tempat ini selama 2 hari. Meskipun pengalamannya sebelum masuk agak aneh, itu tidak seberapa dibandingkan dengan perolehannya. Menekan kegembiraan di hatinya, Lu Ye mendongak dan merasakan sakit kepala. Saat ini, ada sekitar 20 wanita yang tidak berpakaian lengkap berdiri di depannya. Wanita-wanita ini belum terlalu tua. Yang tertua tampaknya berusia sekitar 24 atau 25 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia awal belasan tahun. Ekspresi mereka ketakutan dan bingung. Mereka semua adalah orang biasa, jadi bagaimana mereka bisa melihat begitu banyak orang mati? Mereka belum dikumpulkan oleh Lu Ye. Mereka berkumpul di sini sendirian setelah menyadari bahwa para bandit telah dimusnahkan. Lu Ye tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini sebelum datang ke sini. Membunuh bandit itu mudah, dan dia bisa menghabisi mereka dalam beberapa gerakan. Wanita-wanita ini, bagaimana dia harus menghadapinya? Melihat mereka, Lu Ye bisa menebak apa yang terjadi pada mereka. Wanita-wanita ini telah dijarah oleh para bandit dari berbagai tempat. Mereka adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang tersisa di benteng tersebut. Tidak ada laki-laki, tidak ada anak-anak, dan tidak ada orang tua. Lu Ye memandang mereka, dan mereka kembali menatapnya. Meskipun mereka tahu bahwa pria inilah yang menjadi biang keladi di balik aliran darah di benteng tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang merasa takut. Dermawan. Dari kerumunan, seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun keluar. Dibandingkan wanita lain, dia bukanlah yang tercantik, tapi dia jelas memiliki sosok terbaik. Dia kurus di tempat yang seharusnya dan besar di tempat yang seharusnya. Terutama dadanya, melimpah sekali. Sulit membayangkan dia memiliki modal sebesar itu di usianya. Terlebih lagi, ekspresinya adalah yang paling tenang dan tegas dari semuanya. Lu Ye mau tidak mau memandangnya dari sudut pandang yang lebih tinggi.
Dia juga menemukan bahwa wanita ini paling berharga bagi segel Asura. Saat dia berbicara, dia berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, dermawan, karena telah menyelamatkan kami para sister dari api dan air. Kami para sister akan mengingat kebaikan ini di dalam hati kami dan tidak akan pernah melupakannya. Di belakangnya, yang lain segera berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu. Itu hanya masalah kecil. Lu Ye melambaikan tangannya. Dia belum pernah melihat sekelompok wanita cantik berlutut di depannya. Bangun. Gadis itu menegakkan tubuh tetapi tidak berdiri. Sebaliknya, dia menatap mata Lu Ye. Bisakah kita meminta bantuan lain kepada dermawan? Apa itu? Lu Ye bertanya. Gadis itu melanjutkan. Dermawan, bisakah Anda membawa kami pergi dari sini? Lu Ye mau tidak mau terdiam. Adegan pembelajaran berdasarkan pengalaman ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk mendapatkan segel Asura dengan cepat. Membawa serta sekelompok wanita lemah pasti akan memperlambat kemajuannya. Dia juga berencana untuk melihat-lihat dan melihat apakah ada bandit di dekatnya yang bisa dia bersihkan. Tapi jika dia meninggalkan mereka di sini, itu tidak aman. Ada banyak binatang aneh di pegunungan, dan orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka, terutama ketika gerbang benteng dibobol. Sementara dia ragu-ragu, di tempat misterius itu, di samping cermin halus, beberapa sosok yang telah mengamati Lu Ye mau tidak mau merasa gugup. Bahkan patriark tua yang tetap tinggal untuk mengawasi tempat ini pun membuka matanya. Mereka semua tahu bahwa pilihan Lu Ye sampai batas tertentu akan menentukan masa depan suku mereka. 1937. Meskipun penampilan Lu Ye telah memenuhi ekspektasi mereka sejak mereka memasuki lingkungan pelatihan khusus ini, ujiannya belum sepenuhnya berakhir. Seperti yang dikatakan oleh kepala suku tua, sifat asli seseorang hanya dapat dilihat ketika dia lemah. Hal ini menyangkut masa depan klan, dan kesempatan seperti itu terlalu sulit untuk ditunggu. Tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka tidak boleh terlalu berhati-hati. Sementara mereka gugup, sekelompok wanita di depan Lu Ye bahkan lebih gugup. Seolah-olah memahami pikirannya, gadis muda itu tiba-tiba tersenyum. Dermawan, tidak perlu mempersulit kami. Kami para saudari sudah sangat beruntung bisa lolos dari lautan penderitaan ini. Jika dermawan ada urusan, silakan pergi. Kita juga bisa bertahan hidup di sini. Lu Ye berkata, karena kamu sudah bilang begitu, maka, ayo pergi bersama. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini harus menjadi salah satu misinya dalam pelatihan ini. Di depan cermin halus, para kultivator menghela nafas panjang. Kepala suku tua itu mengangguk berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Orang ini memiliki belas kasih di hatinya. Kita bisa mempercayakannya kepada kita. Wanita yang mengikuti kepala suku bertanya. Ketua, apakah ini berarti dia lulus ujian? Ketua mengangguk. Ya, tapi dia sudah memulai latihannya. Dia tidak bisa mengakhirinya di tengah jalan. Dia berbalik untuk melihat wanita itu. Karena kamu mengenalnya, buatlah persiapan terlebih dahulu. Lain kali dia keluar untuk latihan, bawa dia ke sini. Ya, wanita itu menjawab dengan hormat, matanya dipenuhi antisipasi. Klannya telah menunggu selama bertahun-tahun. Apakah hari ini, akhirnya tiba? Gadis muda di depan Lu Ye tertegun sejenak. Baru kemudian dia bereaksi dan buru-buru bersujud. Terima kasih, dermawan. Sekelompok wanita di belakangnya mengikuti. Baiklah, berdiri dan bicara. Lu Ye mengangkat tangannya. Karena mereka akan pergi, tentu saja mereka harus mengumpulkan perbekalan terlebih dahulu. Paling tidak, mereka harus mendapat makanan dalam perjalanan. Untungnya, tidak banyak lagi yang ada di dalam benteng, tapi ada banyak daging kering, yang diperoleh para bandit dari berburu binatang aneh. Ada juga nasi dan tepung. Dermawan, ini milik pemimpin bandit. Dia memperlakukannya seperti harta karun. Saya melihatnya memegangnya beberapa kali saat dia berkultivasi, tapi saya tidak tahu apa itu. Sementara Lu Ye menunggu, Yao Nuan berjalan dan menyerahkan tas kain padanya. Yao Nuan adalah gadis muda yang pertama kali berbicara dengan Lu Ye. Lu Ye dengan penasaran mengambil tas itu dan membukanya dan menemukan bahwa tas itu berisi benda-benda seperti batu berwarna kuning tanah yang beratnya sekitar selusin kilogram. Mata Lu Ye berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong. Setelah memeriksanya sejenak, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Karena dia menemukan ada energi spiritual lemah yang tersimpan di dalam benda tersebut. Dia sudah memikirkannya sebelumnya. Karena ada konsep kultivasi di dunia ini, walaupun energi spiritual langit dan bumi tipis, namun tetap ada. Lalu, apakah ada yang seperti batu roh? Sekarang dia melihatnya, memang ada. Barang-barang yang dibawakan Yao Nuan tidak diragukan lagi adalah batu roh dunia ini. Namun, dibandingkan dengan batu roh yang dia tahu, tidak banyak energi spiritual yang tersimpan di dalam benda ini. Apalagi itu tidak murni. Ini seharusnya ada hubungannya dengan lingkungan di dunia ini. Bagaimanapun juga, level alam ini terlalu rendah.
Kalaupun ada beberapa tempat yang bisa menghasilkan batu roh, kualitasnya sangat rendah. Tidak mengherankan jika kekuatan spiritual guru pertama tidak murni. Akan aneh jika kekuatan spiritualnya murni ketika dia menggunakan hal seperti itu untuk berkultivasi. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Di bawah kekuatan pohon bakat, segala kotoran dapat dimurnikan. Bagus sekali, Lu Ye memuji. Jika kamu melihat hal seperti ini lagi, kumpulkan dan berikan padaku. Mendengar pujian tersebut, Yao Nuan jelas sangat senang. Jangan khawatir, dermawan. Saya akan mengawasinya. Butuh setengah hari untuk mengumpulkan semua jenis perbekalan dan bersiap untuk berangkat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Lu Ye memutuskan untuk berangkat besok. Mengenai kemana harus pergi, Yao Nuan juga memberinya beberapa saran. 200 li jauhnya adalah kota Ding'an, yang tidak diragukan lagi merupakan tempat yang bagus untuk dikunjungi. Jika Lu Ye sendirian, dia dapat dengan mudah menempuh jarak 200 li. Namun dengan banyaknya wanita, hal itu akan memakan banyak waktu. Untungnya, di dalam benteng terdapat banyak kuda yang dapat digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Sepanjang malam, Lu Ye berkultivasi dengan bantuan batu roh tingkat rendah itu. Meski lebih rendah, mereka tetaplah batu roh. Efek dari kultivasi jauh lebih baik daripada makan daging. Saat fajar tiba, rombongan perempuan yang diselamatkan sudah siap. Mereka masing-masing menaiki seekor kuda, dan di bawah pimpinan Lu Ye, mereka meninggalkan benteng dan menuju ke arah kota Ding'an. Sekelompok kuda maju, dengan Lu Ye memimpin, makan di sepanjang jalan. Dia telah memurnikan semua batu roh yang diberikan Yao Nuan padanya. Sekarang, jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia hanya bisa mengubahnya melalui ki dan darahnya. Dengan talent tree, efisiensinya tidak rendah. Sebagian besar wanita belum pernah menunggang kuda sebelumnya. Mereka saling mendukung sepanjang perjalanan, menahan rasa sakit akibat perjalanan yang bergelombang. Lu Ye menyadari bahwa dunia di dunia ini sangat kacau. Sepanjang jalan, dia sesekali bertemu dengan beberapa bandit yang menghalangi jalannya dan merampoknya. Kelompok yang terdiri lebih dari 20 wanita cantik ini tidak diragukan lagi merupakan target favorit para bandit. Sayangnya, tidak ada satupun bandit yang kembali. Mereka semua telah berubah menjadi segel sura untuk Lu Ye, yang membuatnya merasa sangat baik sepanjang perjalanan. Sepertinya dia tidak perlu mencarinya sendiri. Selama dia membawa wanita-wanita ini, akan selalu ada segel asura hidup yang dikirimkan ke pintunya. Yang membuatnya merasa aneh adalah para bandit yang ditemuinya semakin kuat. Lagi pula, pemimpin pertama Great Wind Mountain, yang telah dia bunuh, hanya memiliki kultivasi 4 atau 5 lubang. Selain beberapa pemimpin, sisanya adalah orang-orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Namun, dalam perjalanannya, para bandit yang ditemuinya pada dasarnya semuanya menunjukkan tanda-tanda kultivasi. Ada kalanya kultivasi para bandit melampaui kultivasi pemimpinnya. Lu Ye tidak bisa tidak merasakan bahwa kekuatan musuh tumbuh seiring dengan kultivasinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dermawan, minumlah air. Sambil beristirahat, Yao Nuan mengeluarkan kantong air dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Lu Ye mengambil cangkir itu dan menyesapnya, berterima kasih padanya. Yao Nuan tidak pergi. Dia hanya memandang Lu Ye dengan rasa ingin tahu. Apa masalahnya? Lu Ye bertanya tidak jelas dengan makanan di mulutnya. Dermawan, apakah kamu berkultivasi dengan makan seperti ini? Yao Nuan bertanya. Alasan utamanya adalah Lu Ye bisa makan terlalu banyak. Sejak mereka berangkat dari benteng, Lu Ye tidak berhenti makan. Awalnya, kuda hitam Lu Ye membawa tas makanan, tapi sekarang, hampir habis. Selain itu, dia kadang-kadang berburu di sepanjang jalan dan membunuh beberapa binatang aneh. Yang mengejutkan Yao Nuan adalah perut Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda kembung. Ya, Lu Ye mengangguk. Mata Yao Nuan berbinar. Bisakah saya berkultivasi seperti ini? Dia telah melihat pemimpinnya berkultivasi sebelumnya, dan dia selalu tampak tak terduga. Namun, jika dia bisa berkultivasi hanya dengan makan, dia mungkin bisa melakukannya. Anda, Lu Ye memandangnya dengan heran. Namun, memikirkan pengalamannya, dia dapat memahami keinginannya untuk berkultivasi. Apakah kamu ingin mencoba? Jika itu mungkin, mata Yao Nuan dipenuhi dengan antisipasi. Ulurkan tanganmu. Yao Nuan buru-buru mengulurkan tangannya. Setelah tinggal bersama selama beberapa hari, dia mengetahui kepribadian Lu Ye dengan sangat baik. Bisa dibilang ada banyak wanita cantik di antara mereka. Jika Lu Ye mau, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Terlebih lagi, dia sangat kuat dan merupakan penyelamat mereka. Kemungkinan besar, tidak ada yang akan menolak. Sebaliknya, mereka akan mengambil inisiatif untuk melayaninya. Namun, hingga saat ini, Lu Ye tidak melakukan tindakan yang melanggar batas. Dia telah merawat mereka dengan baik selama ini, yang cukup untuk menunjukkan karakter mulianya. Lu Ye meraih tangan kecil Yao Nuan dan memasukkannya dengan kekuatan spiritualnya.
Meskipun kultivasinya tidak cukup tinggi, fondasi Jade Moon ada di sana. Dia secara kasar dapat memahami apakah seseorang memiliki bakat untuk berkultivasi dan seperti apa bakatnya. Kekuatan spiritualnya seperti sutra, mengalir ke seluruh tubuh Yao Nuan tanpa halangan apapun. Lu Ye mengangguk. Bakatmu tidak buruk. Mata Yao Nuan berbinar. Dengan kata lain, aku bisa berkultivasi. Ya, Lu Ye mengangguk. Yao Nuan menggigit bibirnya, wajahnya penuh antisipasi. Dermawan, bisakah Anda memberitahu saya, bagaimana saya bisa berkultivasi seperti Anda? Lu Ye tersenyum tipis. Metode kultivasi saya tidak cocok untuk Anda. Wajah Yao Nuan menjadi gelap. Tapi kamu masih bisa mencobanya. Saat Lu Ye berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuk perut Yao Nuan. Ketika seseorang pertama kali mulai berkultivasi, tahap tersulitnya adalah menentukan lokasi celah spiritual tanpa bimbingan. Dengan kata lain, mustahil menemukan lokasi spesifik dari celah spiritual. Lu Ye telah datang dari tahap ini, jadi dia secara alami mengetahui kesulitan ini. Saat itu, dia juga secara akurat menemukan lokasi celah spiritual di bawah bimbingan Tang Yifeng. Apa yang dia lakukan sekarang adalah apa yang telah dilakukan Master Sekte untuknya di tahun-tahun awal. Ingat lokasi ini. Ini adalah celah spiritual asal, dan juga merupakan sumber kekuatan spiritual seorang kultivator. Ini sangat penting. Saat suara Lu Ye terdengar, wajah Yao Nuan yang sedikit memerah segera berubah menjadi serius. Dia dengan hati-hati merasakan lokasi celah spiritual asal dan mendengarkan penjelasan Lu Ye tentang metode kultivasi. Di wilayah di mana spirit ki-nya tipis dan batu rohnya heterogen dan tidak murni, metode paling tradisional untuk mengubah vitalitas seseorang menjadi kekuatan spiritual adalah metode kultivasi yang digunakan sebagian besar kultivator. Bakat Yao Nuan memang lumayan. Saat Lu Ye menjelaskan, dia dengan cepat memperoleh beberapa wawasan. Dia duduk di sana dengan tenang dan mengubah vitalitasnya sendiri. Lu Ye tidak mengganggunya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat banyak mata yang bersemangat menatapnya. Mengapa kalian tidak mencobanya, kata Lu Ye. Sekelompok wanita segera berteriak gembira dan berbaris di depan Lu Ye. Sebagian besar wanita ini tidak cocok untuk berkultivasi. Beberapa orang yang cocok tidak memiliki bakat yang bagus. Yao Nuan adalah satu-satunya pengecualian. Namun, Lu Ye tidak mengatakannya dengan jelas. Mereka pernah dipermalukan sebelumnya dan tidak memiliki banyak harapan untuk hidup. Sekarang setelah ada sesuatu yang dinanti-nantikan, impian mereka tidak perlu dihancurkan. Terlebih lagi, hal terpenting dalam kultivasi adalah ketekunan. Bahkan Yao Nuan tidak akan mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Karavan terus maju. Setelah 2 hari berikutnya, mereka akhirnya sampai di kota Ding'an. Di luar gerbang kota, Lu Ye mengucapkan selamat tinggal pada Yao Nuan dan yang lainnya. Dengan mengiring mereka ke sini, Lu Ye dianggap telah menyelesaikan misinya. Dia telah menemukan banyak emas dan perak di benteng gunung, yang dia serahkan kepada Yao Nuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah para wanita ini memasuki kota, mereka pasti tidak akan mengalami masalah hidup. Lu Ye tidak berniat memasuki kota. Sekarang dia memiliki kesempatan langka, dia tentu ingin bertindak sopan dan menjunjung keadilan. Menghukum kejahatan dan melenyapkan kejahatan lebih penting. Terlebih lagi, dia harus memahami satu hal secepatnya, apa misi utama pelatihannya kali ini. Hanya dengan memahami hal ini dia dapat mengetahui secara akurat kapan persidangan ini akan berakhir. 1938. Pelatihan di lapangan Asura tidak memerlukan waktu yang tetap. Biasanya tidak memakan waktu lama dan bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 bulan. Lu Ye pernah mengalami ini 2 kali sebelumnya. Namun, ada pengecualian. Beberapa adegan pelatihan bisa memakan waktu beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 1 dekade. Sebelum menyelesaikan misi terakhir, para kultivator tidak diperbolehkan pergi. Hanya ada satu pengecualian, yaitu jika mereka ditantang 3 hari sebelum peringkat arena pertempuran diumumkan. Jika kultivator yang tertantang memilih untuk menerima tantangan tersebut, mereka akan langsung memasuki ruang arena pertempuran. Setelah pertempuran, mereka akan kembali ke lingkungan belajar berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, para kultivator yang ingin mempertahankan peringkatnya tidak perlu khawatir pelatihan mereka akan menimbulkan masalah. Adegan latihan hari ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang baik bagi Lu Ye untuk mengumpulkan segel Asura dengan cepat, jadi dia tidak ingin itu berakhir begitu cepat. Akan lebih baik jika dia bisa tinggal di sini selama sekitar 1 dekade. Berdasarkan efisiensinya saat ini dalam mendapatkan segel Asura, dia bahkan mungkin bisa menukarkan harta karun di lapangan Asura setelah sekitar 1 dekade. Namun, dia tahu bahwa ini mungkin mustahil karena level dunia ini terlalu rendah. Lapangan Asura tidak akan mengizinkannya tinggal di sini terlalu lama. Dermawan, hati-hati, kata Yao Nuan. Wanita lain berdiri di belakangnya dan memandang Lu Ye dengan rasa terima kasih dan keengganan.
Sekarang setelah mereka lolos dari lautan kepahitan dan tiba di kota Ding'an, tidak ada seorang pun yang mengetahui masa lalu mereka dan mereka dapat memiliki kehidupan baru di masa depan. Lu Ye mengangguk. Semuanya, hati-hati juga. Dia meraih kendali kuda hitam itu dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara derap kaki kuda terdengar dari kejauhan, disusul dengan serangkaian suara mendesing. Suara kepulan-kepulan terdengar, bercampur dengan beberapa jeritan yang menyedihkan. Gerbang kota langsung dilanda kekacauan. Yao Nuan dan yang lainnya juga memucat. Lu Ye sudah berdiri di depan sekelompok wanita dengan tombaknya. Beberapa anak panah patah jatuh di depannya, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mencegat anak panah itu tepat waktu. Kalau tidak, salah satu wanita di belakangnya akan mendapat masalah. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat sekitar 300 kaki jauhnya, ada sekelompok tamu tak diundang yang sedang menunggang kuda. Orang yang memimpin memiliki ekspresi galak di wajahnya. Ia hanya mempunyai satu mata, dan mata lainnya ditutup dengan kain hitam, seolah-olah ditempel dengan plester kulit anjing. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sekitar 30 orang. Masing-masing membawa busur besar dan kain hitam diikatkan di lengan atau dahi. Kejadian tak terduga tadi disebabkan oleh orang-orang ini. Rentetan tembakan itu menyebabkan sedikitnya belasan orang yang lewat mengalami musibah yang tidak terduga. Beberapa dari mereka tewas di tempat, namun sebagian besar selamat dan kini meratap sedih. Lu Ye mengangkat alisnya. Sepanjang perjalanan, dia telah membunuh cukup banyak bandit yang mencoba merampoknya, sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa kelompok orang di depannya ini bukanlah orang baik. Mereka sudah berada di kota Ding'an, namun masih ada segel Asura yang datang ke depan pintu mereka. Tentara turban hitam. Di luar gerbang kota, setelah melihat syal hitam pada para bandit, ekspresi wajah para penjaga berubah drastis, seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari bolong. Mereka tidak pernah mengira bahwa tentara syal hitam yang terkenal kejam akan benar-benar datang ke sini. Kemudian, dia melihat seorang pria muda dengan pedang panjang di pinggangnya dan tombak tebal di tangannya menyerang tentara syal hitam dengan semangat tinggi. Komandan tentara syal hitam bermata satu menunggangi kuda besar dan membiarkan bawahannya membunuh selusin warga sipil secara sembarangan. Saat dia hendak mengumumkan tuntutan tentara syal hitam, dia melihat Lu Ye mengambil inisiatif untuk menemuinya. Dia tertegun sejenak sebelum mendengus dingin. Bunuh dia. Di dunia ini, akan selalu ada beberapa badut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan memamerkan kebenaran mereka, berpikir bahwa mereka dapat melawan arus pasang dunia. Dia telah melihat banyak orang seperti itu di masa lalu, tetapi mereka semua telah menjadi bubuk di bawah kuku besi tentara syal hitam. Atas perintahnya, kelompok pemanah di belakangnya segera menembakkan anak panah. Di luar gerbang kota, banyak orang yang meringis kesakitan, tak sanggup menyaksikannya. Saat ini, tentara turban hitam bermata satu tertegun karena anak panah yang ditembakkan ke tubuh pendatang baru itu tidak melukainya sama sekali. Pendatang baru itu sepertinya memiliki tubuh dari kulit tembaga dan tulang besi. Ketika anak panah itu menyentuh tubuhnya, semuanya terpental, hanya meninggalkan bekas di pakaiannya. Seorang kultivator, komandan tentara syal hitam bermata satu merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh Lu Ye dan segera mencabut pedang besar dari kudanya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultivator? Dia juga sukses dalam kultivasinya dan yakin tidak akan kalah dari pihak lain. Lu Ye telah bergegas ke depan komandan tentara syal hitam bermata satu, tombak tebalnya mengarah ke depan. Beraninya kamu, komandan tentara syal hitam bermata satu itu meraung marah dan melompat dari kudanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia dengan kejam mengayunkan pedangnya ke kepala Lu Ye. Dengan kekuatan kasar dan kultivasi 5 lubang, dia yakin bahwa orang yang lewat tidak dapat memblokir serangannya. Lagi pula, pihak lain terlihat terlalu muda. Di usianya, ia bahkan belum menyentuh jalur kultivasi. Poci, mata komandan tentara syal hitam bermata satu itu bergetar hebat dan dadanya berdenyut kesakitan. Seluruh tubuhnya telah tertusuk tombak, tergantung pada batangnya seperti ikan mati. Kamu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan satu kata sebelum kesadarannya kabur. Lu Ye mengayunkan tombaknya, melemparkan mayat itu ke samping. Dia dengan berani menyerang kelompok pemanah, membunuh satu orang dengan satu serangan tombak. Ketika para pemanah melihat pemimpin bermata satu itu mati begitu saja, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak berani menghadapi Lu Ye dan hanya fokus melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa lolos? Dengan dukungan Wind Travel, Lu Ye dapat mengejar mereka sampai mati meskipun mereka sedang menunggang kuda. Dalam waktu singkat, pasukan syal hitam yang menyerang telah dimusnahkan seluruhnya, hanya menyisakan beberapa lusin kuda tinggi yang meringkik dengan gelisah. Di depan gerbang kota, bau darah memenuhi udara. Lu Ye menyeka darah tombaknya di salah satu mayat dan berjalan kembali dengan tombaknya. Namun yang membuatnya merasa aneh adalah orang-orang di depan gerbang kota tidak terlihat senang sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak dilanda kepanikan.
Hanya jenderal yang bertugas yang menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Lu Ye terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia berjalan ke arah Yao Nuan dan yang lainnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Semua gadis menggelengkan kepala. "Baiklah, kalau begitu ayo masuk kota. Di luar tidak aman." Lu Ye melambaikan tangannya. Dia sudah merasakan bahwa dunia ini kacau, tapi dia tidak menyangka akan kacau sejauh ini. Sebenarnya ada orang yang datang ke gerbang kota untuk melakukan kejahatan. Yao Nuan dan yang lainnya mengangguk. "Dermawan, berhati-hatilah." Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari samping. Lu Ye menoleh dan melihat bahwa itu adalah jenderal yang sedang bertugas. Pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Yang ini adalah Zhou Ping dari kota Ding'an. Bolehkah saya menanyakan nama tuan?" Lu Ye dapat merasakan bahwa pria ini juga memiliki jejak kultivasi. Dia tidak tahu berapa banyak titik akupuntur yang telah dia buka, tetapi berdasarkan interaksi sebelumnya dengannya, Zhou Ping ini seharusnya tidak membuka terlalu banyak titik akupuntur. "Lu Ye, Tuan Lu." Zhou Ping membungkuk lagi. Sikapnya sangat hormat, dan matanya dipenuhi semangat. "Bolehkah saya bertanya apakah Tuan akan pergi?" "Benar, nasihat apa yang kamu punya untukku?" "Saya tidak akan berani. Namun, Tuan mungkin tidak tahu bahwa tim pengintai pelopor tentara Syal Hitam telah terbunuh. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika saatnya tiba, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menekan kota. Tuan, demi kebenaran, Zhou ini ingin meminta Tuan untuk tinggal dan melawan pasukan bandit bersama kami." Lu Ye berkedip. "Maksudmu, akan ada lebih banyak tentara Syal Hitam yang datang?" "Tentu saja. Pasukan bandit ini tidak akan segan-segan melakukan kejahatan apapun. Kemanapun mereka pergi, masyarakat tidak akan bisa mencari nafkah. Beberapa kota telah jatuh. Namun, saya tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat dan sudah tiba di kota Ding'an." Ekspresi Lu Ye segera berubah serius. "Menghilangkan kekerasan dan membawa perdamaian bagi masyarakat, melindungi negara adalah tugas saya." Zhou Ping sangat gembira. "Terima kasih, Tuan. Tuan, silakan masuk ke kota terlebih dahulu dan ikuti saya mengunjungi Tuan kota." Dia tidak menyangka Lu Ye begitu mudah diajak bicara. "Silakan." Lu Ye mengulurkan tangannya. Beberapa saat kemudian, Zhou Ping memberi perintah dan membawa Lu Ye ke kota. Yao Nuan dan yang lainnya dengan senang hati mengikuti dari belakang. Meskipun mereka belum lama saling kenal, dalam beberapa hari terakhir ketika mereka berkumpul, Lu Ye berulang kali sendirian memukul mundur para bandit yang menyerang, memberi mereka momen damai. Ketika mereka tiba di kota Ding'an, Lu Ye ingin pergi. Mereka sudah agak enggan berpisah dengannya, tapi sekarang, Lu Ye tidak mau pergi. Zhou Ping adalah anggota 3 keluarga besar Ding'an, klan Zhou. Dia bisa dianggap seorang tiran. Melihat tidak nyaman bagi Lu Ye untuk membawa begitu banyak wanita, dia pertama-tama berinisiatif mengatur agar Yao Nuan dan yang lainnya tinggal di halaman milik klan Zhou. Baru setelah itu dia memimpin Lu Ye ke rumah tuan kota. Dalam perjalanan, Lu Ye mengobrol dengannya dan belajar sedikit tentang tentara Syal Hitam. Di dunia ini, bandit tidak ada habisnya. Di mana-mana, ada bandit hutan hijau yang menduduki pegunungan dan menyebut diri mereka raja. Beginilah asal-muasal tentara Syal Hitam. Awalnya mereka hanyalah sekelompok bandit. Kemudian, mereka perlahan-lahan tumbuh dan berkembang, memberi mereka nama tentara Syal Hitam. Begitu fondasi mereka kokoh, mereka tidak lagi puas dengan keuntungan kecil yang mereka peroleh dari merampok orang. Sebaliknya, mereka mulai mengarahkan pandangan mereka ke tempat-tempat ramai. Mereka berulang kali membantai desa-desa dan mengepung kota-kota. Ketika reputasi mereka menyebar, semakin banyak bandit yang mencari perlindungan bersama mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh tentara Syal Hitam terdiri dari bandit yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun kelompok bandit ini lewat, masyarakat di berbagai kota akan merasa semakin terancam. Sebelumnya, Zhou Ping telah mendengar bahwa mereka masih berjarak 500 li, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mereka telah melarikan diri ke sekitar. Hari ini, tim pengintai kecil dari Black Scarf Army telah muncul. Tidak akan lama lagi seluruh tentara Syal Hitam akan berkumpul di sekitar Ding'an. Ketika saatnya tiba, sepotong daging yang gemuk akan diletakkan di depan mulut mereka. Tentara Syal Hitam pasti tidak akan melepaskannya. Ini juga alasan mengapa Zhou Ping mengundang Lu Ye. Dalam konfrontasi sebelumnya, Zhou Ping dapat melihat bahwa Lu Ye sangat kuat. Setelah beberapa saat, di aula samping rumah tuan kota, Lu Ye dan Zhou Ping duduk tegak. Seorang pelayan menyajikan teh untuk mereka sebelum pergi. Keduanya mengobrol sambil menunggu. Zhou Ping masih dengan bersemangat memberitahu Lu Ye tentang tentara Syal Hitam. Namun, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Lu Ye berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, mulut Zhou Ping menjadi kering karena berbicara. Dia bertanya dengan ragu, mengapa penguasa kota belum datang? Ketika dia tiba, dia meminta seseorang untuk memberitahunya. Secara logika,
Penguasa kota seharusnya sudah muncul. Lu Ye menoleh untuk melihatnya dengan tatapan santai. Zhou Ping melihat ke belakang. Tuan, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Petik 2. Apakah kamu pusing? Lu Ye tiba-tiba bertanya. 1939. Pusing. Zhou Ping tercengang. Ekspresinya berubah saat pandangannya berputar. Oh tidak, ada racun di dalam tehnya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi seluruh tubuhnya terasa lemah. Dia duduk lagi dan bertanya dengan pusing. Apa yang terjadi? Lu Ye tahu bahwa keracunan itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Ping. Dia merasakan ada racun di dalam teh karena pohon bakatnya mengalami reaksi yang tidak normal, tetapi dia pura-pura tidak mengetahuinya. Dia tidak menyangka Zhou Ping juga akan diracuni. Karena dia tidak mengatur seseorang untuk meracuninya, maka suara pakaian berkibar terdengar saat seorang pria berperut buncit berjalan keluar dari bagian dalam aula samping. Dia memiliki penampilan yang bermartabat. Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang berpakaian seperti seorang sarjana Konfusianisme dan memegang kipas bulu. Gemerincing, 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 sekelompok orang lain masuk dari pintu masuk, semuanya dengan ekspresi tidak ramah. Tuan-tuan kota, Zhou Ping tercengang saat melihat barisan ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penguasa kota tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk di kursi berlengannya dengan tatapan muram. Pria paruh baya berpakaian seperti seorang sarjana Konfusianisme berdiri di samping penguasa kota. Dia tampak mengharapkan yang lebih baik dari Zhou Ping. Dia menunjuk Zhou Ping dengan kipas bulunya. Zhou Ping, kamu telah menyebabkan bencana. Tuan Meng, apa maksudmu? Zhou Ping bertanya dengan marah. Meskipun dia berterus terang, dia tidak bodoh. Jika dia tidak mengerti apa yang terjadi sebelumnya, dia bisa menebaknya sekarang. Tuan Meng menghela nafas. Apakah tentara turban hitam begitu mudah diprovokasi? 30 tentara turban hitam terbunuh di depan gerbang kota. Mereka pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Mereka akan tiba di kota dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, saya khawatir Ding'an akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Petik 2. Zhou Ping berkata, itulah mengapa saya mengundang Tuan Lu untuk melawan pasukan bandit bersama kami. Tuan Meng berkata, apakah menurut Anda kekuatan Ding'an dapat menghentikan tentara turban hitam? Tentu saja kita akan melindungi mereka dengan nyawa kita. Tubuh Zhou Ping lemah dan tidak berdaya. Meski peredaran kekuatan spiritualnya mengalami stagnasi, namun kata-katanya nyaring. Tuan Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, fondasi kota Sifang itu jauh lebih kuat dari kita. 3 bulan lalu, kota itu juga diinjak-injak oleh Syal Hitam. Setelah kota itu dibobol, Syal Hitam membantai seluruh kota selama 10 hari. 90% rumah di kota Sifang musnah. Dia mengubah topik dan berkata dengan ekspresi sedih. Lagi pula, pengintai bersorban hitam datang ke sini untuk meminta makanan kepada kami. Medan perang mereka saat ini tidak ada di sini. Kami hanya memberikannya kepada mereka. Mengapa kamu membunuh mereka? Mata Zhou Ping membelalak. Syal Hitam membunuh rakyat kita, dan kita masih harus memberinya uang dan makanan. Tuan Meng, apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Wajahnya dipenuhi amarah. Hari ini, meskipun Tuan Lu tidak bergerak, saya akan melakukannya. Petik 2. Wajah Tuan Meng menjadi dingin. Zhou Ping, kamu tidak ada harapan. Zhou Ping mengertakkan gigi dan berteriak. Meng Deyun, menurutku kaulah yang putus asa. Apakah menurut Anda dengan memberi mereka uang dan makanan, mereka tidak akan menyerang lagi? Saya khawatir Anda lupa bagaimana kota Huangye dibobol. Petik 2. Kota Huangye. Meng Deyun mengerutkan kening. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang kota Huangye. Saat itu, kota Huangye mengalami situasi serupa, sehingga kota Huangye sangat kooperatif. Zhou Ping berhenti menjelaskan kepada Meng Deyun. Sebaliknya, dia memandang wali kota yang selama ini diam. Tuan, kota Huangye adalah contoh yang baik. Kami tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Nafsu makan Black Scarf Army tidak bisa terpuaskan. Jika kamu memberi mereka uang dan makanan hari ini, mereka akan membuatmu membuka gerbang kota di masa depan. Saat itu, semua orang di kota itu akan dibantai. Daripada itu, lebih baik bangkit dan melawan. Petik 2. Wali kota berperut buncit itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, meskipun kota Huangye telah ditembus, masih ada separuh penduduknya yang hidup. Ini jauh lebih baik daripada kota Sifang. Wajah Zhou Ping dipenuhi rasa tidak percaya. Pak, tahukah Anda bahwa sebagian besar yang selamat adalah perempuan? Syal Hitam sengaja membiarkan mereka hidup-hidup untuk dijadikan pelacur militer. Bukan hanya wanita. Wali kota melambaikan tangannya. Mereka akan merekrut orang-orang yang memiliki kultivasi. Mereka tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Mata Zhou Ping membelalak. Tuan, Anda akan mengandalkan Syal Hitam. Meng Deyun berteriak dengan marah.
Ini semua karena kamu. Jika bukan karena masalah hari ini, bagaimana dengan saya bisa mengalami bencana seperti itu? Petik 2. Zhou Ping memandangnya dan kemudian ke wali kota. Tidak peduli seberapa lugasnya dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan suara rendah. Jadi, Anda meracuni tehnya. Tuan Lu dan saya adalah alat tawar-menawar untuk penyerahan diri Anda. Wali kota berkata, bukan Anda, orang ini. Dia berbalik untuk melihat Lu Ye. Dia membunuh anak buah Shell hitam. Hanya dengan menyerahkannya kita bisa aman. Lalu bagaimana dengan penduduk Dingan? Zhou Ping masih mempertahankan secercah harapan terakhirnya. Mereka hanya orang-orang rendahan. Jangan khawatirkan hidup mereka. Bibir Zhou Ping bergetar dan wajahnya memerah. Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, dia meraung. Aku malu dikaitkan dengan sampah sepertimu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi busuk sejauh ini. Petik 2. Meng Deyun berteriak, Zhou Ping, hati-hati. Bencana datang dari mulut. Zhou Ping mencibir dan mengabaikannya. Dia berbalik untuk melihat Lu Ye dengan nada meminta maaf. Tuan Lu, kali ini saya telah menyakiti Anda. Saya benar-benar minta maaf. Dia melihat bahwa kekuatan Lu Ye bagus dan dengan baik hati merekrutnya, tapi dia tidak menyangka akan membawa krisis sebesar itu padanya. Tidak apa, Lu Ye, yang selama ini diam, dengan ringan membuka mulutnya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengambil cangkir tehnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Rasanya lumayan. Lalu dia perlahan bangkit dan menggelengkan lehernya. Segera, suara retakan terdengar dari lehernya. Kamu, Meng Deyun memandang Lu Ye dengan kaget, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tak berani ragu, dia langsung melambaikan tangannya. Tangkap dia. Dengan suara desir, beberapa tali tebal terbang bersilangan. Beberapa sosok bergerak bebas dan dalam sekejap mata, Lu Ye diikat seperti pangsit. Saat itulah Meng Deyun menghela nafas lega. Saat dia melihat Lu Ye berdiri, dia mengira racunnya tidak berpengaruh. Dia menatap Lu Ye dalam-dalam. Anak muda, memiliki hati yang sopan bukanlah hal yang buruk, tapi itu juga tergantung di mana kamu menggunakannya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena membunuh seseorang yang tidak seharusnya kamu miliki. Lu Ye memandangnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku membunuh. Suara benturan tiba-tiba terdengar. Tali yang mengikatnya sepertinya telah dipotong oleh pisau tak terlihat, langsung putus. Potongannya rapi dan rapi. Lu Ye maju selangkah dan sudah berada di depan Meng Deyun. Sarjana Konfusianisme ini juga seorang kultivator. Melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke dada Lu Ye, mendorong seluruh kekuatan spiritualnya. Lu Ye tidak bergerak sama sekali, tapi pergelangan tangan Meng Deyun terluka akibat benturan tersebut. Kemudian, dia merasakan kepalanya dicubit. Wajah Lu Ye hampir menyentuh wajahnya. Petik 2. Mereka semua adalah orang-orang yang pantas mati, seperti kamu. Meng Deyun kaget. Saat dia hendak melepaskan diri dari cengkeraman Lu Ye, dia merasakan sakit di kepalanya dan seluruh tubuhnya mati rasa. Kamu mendekati kematian. Penguasa kota yang berperut buncit itu meraung. Kelima jari tangannya yang gemuk langsung menyatu, seolah berubah menjadi paruh burung, dan tiba-tiba mematuk pinggang Lu Ye. Pergelangan tangannya menegang saat sebuah tangan kecil meraih pergelangan tangannya. Terkejut, dia ingin menarik diri, tetapi tangan pihak lain seperti lingkaran besi, memenjarakannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang luar biasa datang dari pergelangan tangannya, dan bahkan terdengar suara tulang patah. Ahaha, Tuan Kota berteriak. Jeritan itu tiba-tiba berakhir. Lu Ye menarik kembali tinjunya. Di depannya ada hujan darah, dan mayat gemuk tanpa kepala perlahan jatuh ke tanah. Zhou Ping, yang lemah dan tidak berdaya, tercengang. Dia tahu kekuatan Lu Ye tidak buruk. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membunuh begitu banyak Shell hitam sendirian. Tapi dia tidak pernah menyangka dia sekuat itu. Sejauh yang dia tahu, Meng Deyun telah membuka 7 lubang, dan penguasa kota telah membuka 8 lubang. Berapa banyak lubang yang dibuka Lu Ye? 9. 9 lubang tidak memiliki tekanan yang begitu menakutkan. Saat dia dalam keadaan linglung, Lu Ye telah memulai pembantaiannya. Jeritan pendek terdengar, dan hanya dalam 3 tarikan napas, seluruh aula menjadi sunyi. Bau darah yang kental membuat mual. Wajah Zhou Ping pucat saat dia menatap Lu Ye, yang berdiri di tengah aula tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Kemudian dia menyadari sesuatu. Penguasa kota sudah mati. Apa yang harus dilakukan kota Dingan? Setengah hari kemudian, perintah dikeluarkan dari kediaman Tuan Kota, mengumumkannya ke seluruh kota. Penguasa kota yang asli telah melakukan kesalahan dalam kultivasinya dan menderita penyimpangan Qi. Dia telah meninggal karena luka beratnya. Sekarang, Zhou Ping dari klan Zhou telah mengambil alih posisi penguasa kota. Bersamaan dengan perintah tersebut, ada juga perintah untuk melakukan mobilisasi.
Apa yang terjadi di gerbang kota hari ini terlalu besar. Hanya dalam setengah hari, berita itu sudah menyebar ke seluruh Ding'an. Banyak orang Ming yang ketakutan dan gelisah. Mereka jelas mengetahui konsekuensi dari memprovokasi tentara Shell Hitam, dan mereka bingung tentang masa depan. Mereka semua pernah mendengar tentang gaya tentara Shell Hitam. Bahkan kota Huangye, yang aktif bekerja sama, tidak memiliki akhir yang baik. Jika tentara Shell Hitam menerobos Ding'an, pasti akan terjadi pembantaian tidak manusiawi lainnya. Dalam suasana ini, kediaman Tuan Kota mengeluarkan perintah tepat waktu untuk melakukan mobilisasi. Segera, banyak orang ambisius berkumpul di kediaman Tuan Kota, menyatakan kesediaan mereka untuk mendengarkan perintah tersebut. Di antara mereka, tidak ada kekurangan petani. Meskipun kebanyakan dari mereka belum pernah berkultivasi sebelumnya, di dunia seperti ini, perbedaan antara kultivator dan manusia tidak terlalu besar. Apalagi dalam situasi di mana dua pasukan saling berhadapan, jika mereka bertemu musuh dengan formasi militer dan para prajurit tidak takut mati, tidak akan sulit bagi manusia untuk membunuh para kultivator. Dalam kurun waktu 2 hari yang singkat, seluruh kota Ding'an telah selesai berorganisasi dan memasuki keadaan di mana mereka dapat bertemu musuh kapan saja. Tuan, sekarang semuanya sudah disiapkan, ada 10 pengintai di luar yang mengumpulkan informasi. Selama tentara Shell Hitam berada dalam jarak 50 li dari Ding'an, akan ada laporan. Di dalam kediaman Tuan Kota, Zhou Ping dengan hormat berdiri di depan Lu Ye dan melaporkan situasinya. Rasa hormat semacam ini tidak hanya berasal dari kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Lu Ye sebelumnya, tetapi juga dari aspek lain. Dengan kematian penguasa kota, Zhou Ping tidak punya pilihan selain mengambil alih. Ini saran Lu Ye karena Ding'an membutuhkan tulang punggung. Sebagai orang luar, tentu saja dia tidak cocok. Klan Zhou adalah salah satu dari 3 klan besar Ding'an, dan Zhou Ping juga memiliki kualifikasi, jadi masalah pengambilan alihnya tidak terlalu mendadak. Berbagai tindakan selanjutnya semuanya dilakukan di bawah bimbingan Lu Ye. Sekarang, tampaknya hasilnya cukup bagus, terutama setelah kediaman Tuan Kota dengan ceroboh mempublikasikan kebrutalan tentara Shell Hitam dan berbagai konsekuensi dari menerobos kota. Meskipun hati orang-orang Ding'an ketakutan, dalam waktu singkat, mereka semua menjadi satu. Semua orang ingin hidup, tidak ada yang ingin mati. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa bekerja sama untuk melindungi Ding'an. 1940. Zhou Ping belum pernah melihat orang seperti Lu Ye. Dia jelas terlihat berusia awal 20-an, tapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu dalam dan mendalam sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bimbingan Lu Ye, Ding'an tidak akan bisa menetap secepat itu setelah kematian Tuan Kota. Di saat yang sama, ada hal lain yang membuat dia penasaran. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Zhou Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya kultivasi Anda? 8 lubang. Lu Ye menatapnya. Tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Setelah mengawal Yao Nuan dan yang lainnya sampai ke sini, mereka telah menggunakan semua batu roh tingkat rendah yang mereka rampas dari Gunung Grandwind. Mereka juga sudah makan banyak selama ini, jadi hanya dalam beberapa hari, Lu Ye telah membuka 8 lubang dan sekarang menuju ke lubang ke-9. 8 lubang. Zhou Ping terkejut. Dia pikir kultivasi Lu Ye akan lebih tinggi, tapi ternyata sama dengan milik Tuan Kota. Tetapi dengan kultivasi yang sama, mengapa mantan penguasa kota seperti gadis kecil di depan Lu Ye? Dia tidak bisa melawan sama sekali. Jangan bingung, Lu Ye memahami pikirannya. Terkadang, kultivasi tidak berarti segalanya. Lalu, saat Zhou Ping hendak bertanya apa yang akan menentukan kekuatan seseorang, seorang tentara tiba-tiba bergegas mendekat dan berlutut dengan satu kaki. Dia memegang surat rahasia di kedua tangannya dan berkata, Tuan Kota, para pengintai punya pesan untukmu. Zhou Ping menoleh dan buru-buru mengambil surat rahasia itu. Setelah membukanya, wajahnya menjadi serius. Shell Hitam ada di sini. Lu Ye bertanya. Zhou Ping mengangguk. Ya, mereka sudah berada 50 li jauhnya 1 jam yang lalu. Mereka datang dengan momentum yang besar, tapi sepertinya mereka hanyalah garda depan. Lu Ye melambaikan tangannya. Pergilah. Aku akan bergerak jika waktunya tiba. Kumpulan segel Asura lainnya telah datang ke pintunya. Dengan dia mendukungnya, Zhou Ping merasa jauh lebih nyaman. Dia menangkupkan tinjunya dan segera pergi. Jelas, dia harus membuat beberapa pengaturan. Meskipun Lu Ye telah menunjukkan kekuatan individu yang sangat kuat sebelumnya, kali ini bukan masalah kecil. Sebaliknya, itu adalah tentara yang menekan kota. Zhou Ping tentu saja tidak bisa mempercayakan keselamatan seluruh kota hanya kepada Lu Ye. Bagaimanapun, tenaga kerja terbatas. Jika Lu Ye tidak bisa menghentikan mereka, mereka harus mengandalkan kekuatan seluruh kota untuk mempertahankan kota. Setelah Zhou Ping pergi, Lu Ye terus memurnikan batu roh inferior di tangannya sambil memeriksa kemajuan kultivasinya. Batu roh inferior ini telah ditemukan di gudang kota Ding'an.
Kota sebesar itu secara alami memiliki cadangan batu roh. Meskipun dia memiliki pohon bakat dan dapat memurnikannya dengan cepat, energi spiritual yang tersimpan di dalam batu roh ini terlalu sedikit. Karena itu, dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak jika ingin membuka 9 titik akupunturnya. Sepertinya tidak ada waktu lagi. Suara tabuhan gong dan genderang terdengar dari luar. Ada juga tentara yang berteriak keras bahwa pengawal Syal Hitam datang untuk menyerang. Mereka memperingatkan orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan dan berlindung. Seluruh Ding'an berada dalam keadaan panik. Setengah hari kemudian, banyak sosok berdiri di atas tembok kota setinggi 10 zang. Gerbang kota ke arah ini sudah lama ditutup. Para prajurit asli bukanlah satu-satunya yang berpartisipasi dalam pertahanan kota. Ada juga beberapa kultivator yang dengan sukarela membantu. Namun, sebagian besar tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Terlepas dari apakah mereka tentara atau kultivator, pada saat ini, mereka semua tampak gugup dan ketakutan. Ini adalah reaksi normal bagi kebanyakan orang. Lagi pula, Syal Hitam itu terlalu terkenal. Debu dan asap datang dari jauh, memenuhi udara dengan aura agresif. Tidak lama kemudian, ia telah melanda wilayah 3 li di luar kota. Ketika debu dan asap mereda, pemandangan yang tercetak di pandangan semua orang mau tidak mau membuat hati mereka menegang. Formasi militer yang terdiri dari setidaknya 1000 orang perlahan muncul. Mereka semua mengenakan syal hitam, dan pemimpin mereka sedang menunggangi kuda yang tinggi dan besar. Sosoknya tinggi dan kokoh, dan dia mengenakan armor yang sangat indah. Dia memegang tombak panjang di tangannya. Bagian atas tubuh kuda terangkat tinggi saat ia meringkik. Dia duduk di atas kuda dan dengan dingin memandang orang-orang di tembok kota. Di belakangnya, seorang pembawa bendera mengibarkan spanduk hitam pekat. Di spanduk itu ada tulisan besar berwarna merah darah. Fang, seolah-olah itu ditulis dengan darah. Syal hitam ada di sini. Syal hitam ada di sini. Mama, itu adalah Ogre Fang Kuang. Segera terjadi keributan di tembok kota. Meskipun Ding'an telah mempersiapkan mentalnya untuk invasi Syal Hitam, ketika adegan ini benar-benar terjadi, melihat ke bawah pada formasi militer yang beranggotakan 1000 orang, banyak orang yang pemalu masih merasa tidak nyaman. Khususnya, orang-orang yang datang adalah pasukan Syal Hitam yang paling terkenal. Pemimpin mereka, Jenderal Fang Kuang, bahkan lebih terkenal lagi. Dia suka sekali memakan orang, terutama yang masih muda. Banyak pasukan garda depan yang memiliki jimat Fang Kuang. Dulu, kemanapun Syal Hitam lewat, banyak orang yang terbunuh dan dimakan oleh pasukan ini. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada semua orang di kota jika Ding'an tidak dapat dipertahankan. Ekspresi Zhou Ping juga suram. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama dari pihak Syal Hitam yang datang adalah Fang Kuang. Jelas bahwa pembunuhan Lu Ye terhadap pengintai Syal Hitam telah membuat marah pihak lain. Kuda itu berlari kencang, dan Fang Kuang dengan tegas berteriak, "Di manakah penguasa kota Ding'an?" Dalam 3 li, sangat sulit bagi suara orang normal untuk terdengar, tetapi suara Fang Kuang tidak melemah sama sekali. Itu langsung masuk ke telinga semua orang, menyebabkan mereka gemetar. Kali ini, wajah beberapa orang menjadi pucat. Jelas bahwa mereka telah menyadari kekuatan Fang Kuang yang luar biasa. Zhou Ping ada di sini. Zhou Ping menjawab dari atas gerbang kota. Fang Kuang menoleh, agak bingung. Apakah kamu mengubah penguasa kota Ding'an? Dia ingat bahwa penguasa kota Ding'an adalah pria bertubuh besar dan gemuk, tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengangkat tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Zhou Ping. Kamu benar-benar berani membunuh tentara Syal Hitamku. Aku memberimu waktu 2 jam untuk membuka gerbang kota di Ding'an. Jika tidak, setelah markas besar dibobol, kami akan membantai seluruh kotamu, tidak meninggalkan siapapun yang hidup di Ding'an. Telapak tangan Zhou Ping berkeringat. Dia secara alami tahu bahwa Fang Kuang tidak bercanda, tetapi dia juga tahu bahwa dalam konfrontasi antara dua pasukan, tidak peduli apapun, moral mereka tidak dapat dilemahkan. Terutama karena dia adalah penguasa kota Ding'an. Saat ini, entah berapa banyak orang yang memandangnya sebagai tulang punggung mereka. Dia langsung mendengus dingin. Syal Hitam benar-benar berbicara besar. Karena itu masalahnya, penguasa kota Ding'an ini juga akan memberimu waktu 2 jam. Enyahlah kembali ke tempat asalmu. Jangan menimbulkan bencana yang tidak patut. Bencana yang tidak patut. Mata Fang Kuang membelalak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Jenderal ini ingin melihat bencana macam apa yang tidak pantas diterimanya. Dan sebagai hadiahmu karena telah memenangkan hatiku, 2 jam adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah tongkat dupa untuk dibakar. Setelah itu, markas besar akan menyerang kota. Jangan membuat kesalahan. Ekspresi Zhou Ping berubah. Buka gerbangnya. Buka gerbangnya. Buka gerbangnya. Pada saat itulah barisan depan di belakang Fang Kuang berteriak serempak. Didukung oleh benturan pedang dan perisai, sungguh pemandangan yang sangat indah, menyebabkan angin dan awan berubah warna. Berderit, sebuah suara berat terdengar. Di tembok kota, ekspresi Zhou Ping berubah.
Siapa yang membuka gerbangnya? Suara tadi jelas merupakan suara seseorang yang membuka gerbang. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya, karena dia telah dengan jelas memerintahkan agar apapun yang terjadi, gerbangnya tidak boleh dibuka. Kekuatan kota Ding'an secara keseluruhan tidak kuat. Hanya dengan bertahan sekuat tenaga mereka baru bisa memblokir serangan tentara Shell Hitam. Membuka gerbang sama dengan mendekati kematian. Tuan kota Ding'an, tidak perlu panik. Tuan mudalah yang membuka gerbangnya. Suara terengah-engah terdengar. Zhou Ping menoleh dan melihat Yao Nuan bergegas mendekat. Jelas sekali, dia datang atas perintah Lu Ye untuk memberitahu Zhou Ping. Jantung Zhou Ping berdetak kencang saat mendengar ini. Dia bergegas ke tembok kota dan melihat ke bawah. Benar saja, dia melihat Lu Ye menunggangi kuda hitam, membawa tombak panjang yang tebal saat dia keluar dari gerbang kota. Di belakangnya, gerbang yang baru saja dibuka segera ditutup kembali. Tuan, ini, ekspresi Zhou Ping muram. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan pribadi Lu Ye kuat, begitu kuat sehingga dia tidak pernah membayangkannya. Namun pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultivator 8 lubang. Bagaimana dia bisa menghadapi barisan depan Shell Hitam sendirian dengan satu tombak dan kuda? Terlebih lagi, Zhou Ping samar-samar bisa mendengar Lu Ye menggumamkan sesuatu, tapi suara Lu Ye terlalu lembut untuk dia dengar dengan jelas. Lu Ye menunggangi kudanya, matanya bersinar, tapi ekspresinya agak tertekan. Ada begitu banyak segel Asura. Bagaimana dia bisa memakan semuanya? Pasukan yang terdiri lebih dari 1000 orang, jika dia bisa membunuh mereka semua, maka dia akan bisa makan sampai dia menjadi gemuk. Berdasarkan perhitungan 2000 segel Asura per pasukan bandit, itu berarti lebih dari 2 juta. Terlebih lagi, tidak semua pasukan bandit hanya bernilai 2000 segel Asura. Pemimpin Fang Kuang bernilai hampir 10.000 segel Asura. Jika dia benar-benar bisa membunuh mereka semua, dia tidak akan berani bicara terlalu banyak, tapi setidaknya 2.500.000 segel Asura. Namun, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak bandit sendirian. Jika orang lain tidak bisa mengalahkannya, mereka bisa melarikan diri. Kuda hitam di bawahnya bergerak maju dengan cemas. Ia jelas merasakan aura berbahaya. Mata Fang Kuang menyipit, dan ekspresinya sedikit terkejut. Di dunia sekarang ini, tidak banyak orang yang berani menghadapi Shell Hitam sendirian. Terakhir kali, ada satu, tapi dia ditembak mati oleh anak panah. Hari ini, ada satu lagi. Namun, samar-samar Fang Kuang merasa bahwa apa yang dilihatnya hari ini tidak sama dengan yang terakhir. Ekspresinya terlalu cuek. Siapa kamu? Fang Kuang berteriak dengan marah. Lu Ye tidak berbicara dan terus bergerak maju dengan tombaknya. Namun, di bawah desakan kekuatan spiritualnya, kecepatan kuda hitam itu perlahan meningkat, dari berjalan lambat menjadi berlari. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berlari ke depan. Busur, Fang Kuang mencibir dan mengangkat tangannya. Dalam formasi militer, para pemanah segera mengambil 3 langkah ke depan, memasang anak panah, dan menarik busurnya hingga bulan purnama. Tembak, tangan Fang Kuang terjatuh. Wosh wosh wosh. Suara anak panah yang menembus udara terdengar. Semua anak panah meluncur membentuk busur dan berkumpul di udara. Dari kejauhan tampak seperti sarang lebah. Anak panah itu jatuh, menutupi area tempat Lu Ye berada. Pemanah Black Scarf semuanya berpengalaman. Orang awam akan kesulitan menghindari hujan anak panah seperti itu. Namun, pada saat ini, kuda hitam di bawah Lu Ye tiba-tiba melaju dan berlari ke depan beberapa puluh kaki, langsung menghindari area terpadat dari hujan anak panah. Beberapa orang yang tidak menghindar tersapu oleh tombak Lu Ye. Putaran anak panah ini tidak menyakitinya sama sekali. Oh, mata Fang Kuang berbinar. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ye pasti memiliki kultivasi, tidak disangka dia bisa melakukan ini. Zhao Yuan, teriak Fang Kuang. Jenderal ini ada di sini. Seorang pengendara melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Ayo uji dia. Ya, Zhao Yuan menurut dan mengencangkan kendali, memutar kudanya untuk menemui Lu Ye. Jarak antara mereka dengan cepat ditutup. Zhao Yuan mengeluarkan 2 kapak dari punggungnya dan berteriak. Nak, berikan hidupmu. Kedua kuda itu saling bersilangan, tidak ada yang berhenti. Wajah Fang Kuang tiba-tiba menjadi muram. Di belakang Lu Ye, Zhao Yuan jatuh dari kudanya, genangan darah merah mengotori tanah.